Nah, sekarang bagaimana cara yang tepat dalam mengikuti ulama? Saya sebutkan beberapa kaidah, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita dan teman-teman yang lain yang mengikuti secara online. Kaidah yang pertama, siapakah keluarga kita yang mendapatkan jatah warisan paling banyak? Siapa anggota keluarga kita yang dapat warisan paling banyak? Anak laki-laki. Bahasa lainnya apa itu, Pak? Orang yang hubungannya paling dekat dengan mayit. Siapakah manusia yang mendapatkan warisan paling banyak dari mayit? Jawabannya, orang yang hubungannya paling dekat dengan mayit. Maka siapakah orang yang paling dekat posisinya dengan Nabi? Orang yang paling banyak mendapatkan ilmu dari Nabi. Sehingga ulama semakin banyak ilmunya, maka dia semakin dekat derajatnya dengan Nabi SAW. Karena itulah para sahabat yang mereka adalah orang-orang yang banyak mendapatkan ilmu dari Rasulullah SAW, terutama sahabat-sahabat yang senior, yang selalu mendampingi beliau, maka posisi mereka paling dekat dengan Rasulullah SAW. Sehingga kita memahami bahwa kenapa kita mengikuti ulama, karena mereka menjadi perantara agar kita bisa mengikuti Nabi SAW. Anda boleh tulis ya. Para ulama adalah ahli warisnya para nabi. Sehingga kita diperintahkan untuk mengikuti ulama agar kita bisa mengikuti sunnah Nabi SAW. Dan jangan dibalik, kita mengikuti tokoh yang dianggap ulama, tapi justru meninggalkan ajaran Nabi SAW. Jadi tujuannya kenapa kita mengikuti ulama? Agar bisa mengikuti sunnah Nabi SAW. Maka kalau mengikuti tokoh yang disebut ulama, namun itu menyebabkan kita jadi meninggalkan sunnah Nabi, menyebabkan kita justru meninggalkan sunnah Nabi SAW, berarti ini kebalik dari tujuan asal. Baik. Selanjutnya, dalam mengikuti ulama harus proporsional, seimbang dan adil, la ifrat wala tafrit. Tidak boleh dalam posisi al-ifrat. Al-ifrat maknanya apa? Berlebihan, gulu. Wala tafrit, dan tidak boleh tafrit. Apa tafrit? Meremehkan. Karena sikap yang terbaik ada di pertengahan. Nah, sekarang bagaimana cara yang tepat dalam mengikuti ulama? Saya sebutkan beberapa kaidah. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita dan teman-teman yang lain yang mengikuti secara online. Kaidah yang pertama, bahwa para ulama adalah wali Allah yang wajib dihormati. Apakah Allah punya wali, Pak? Jawabannya na'am. Allah punya wali. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah adalah wali bagi orang-orang yang beriman. Di surat Yunus Allah juga menegaskan, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah bahasanya para wali Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, mereka tidak punya rasa takut dan tidak punya rasa sedih. Maksudnya adalah dijamin aman masuk surga. Kebalikannya berarti Allah punya lawannya wali itu apa? Lawannya wali, musuh. Aduun. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya. Wahai orang yang beriman, janganlah kau jadikan musuhku dan musuh kalian sebagai wali. Tulquna ilaihim bil mawaddah. Lalu kalian mencintai musuh-musuh Allah. Dan yang dimaksud di sini adalah orang kafir. Sebagaimana Allah punya wali orang yang beriman, Allah juga punya musuh yaitu orang kafir. Orang liberal enggak terima
dengan kalimat Allah punya musuh. Masa Allah memusuhi ciptaannya? Ciptaan yang membangkang dimusuhi oleh Allah. Dan mereka disebut dalam Al-Quran dengan aduwullah, musuh-musuh Allah. Selanjutnya, jika Allah punya wali, wali Allah itu bertingkat sesuai dengan tingkatan kedekatannya dengan Allah. Maka siapakah wali Allah yang paling tinggi tingkatannya? Jawabannya adalah para ulama ahlu sunnah yang bertakwa kepada Allah. Sebagaimana keterangan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan, illam yakunil fuqaha'u awliya Allah fil akhirah fama lillahi wali. Kalau bukan ulama yang akan menjadi wali Allah besok di akhirat, berarti Allah sudah enggak punya wali. Kalau bukan ulama yang akan menjadi wali Allah besok di akhirat, fama kana lillahi wali, maka Allah tidak punya wali. Sehingga Imam Asy-Syafi'i menegaskan, siapakah yang paling berat untuk jadi wali Allah? Jawabannya adalah mereka yang memiliki ilmu dan bertakwa kepada Allah Ta'ala. Karena mereka adalah wali Allah, maka kita wajib mencintai wali Allah sebagaimana kita wajib mencintai sesama mukmin. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Orang mukmin itu bersaudara karena ikatan apa jemaah? Karena ikatan iman. Orang mukmin itu bersaudara karena ikatan iman. Terkadang begini, Pak. Orang bisa akrab, bisa akur. Orang bisa bersaudara karena sebuah titik kesamaan tertentu. Misalnya sama merek mobil, terus bikin komunitas. Sama-sama hobi sepeda, terus bikin komunitas. Hanya karena kesamaan hobi, karena kesamaan merek mobil, orang bisa akrab. Dan mereka melupakan semua perbedaan yang lain. Walaupun beda agama, walaupun beda manhaj, walaupun beda yang disembah, walaupun beda kitab sucinya. Tapi ketika punya kesamaan, sama-sama merek mobilnya, bisa akur. Nah sekarang, antar sesama ahlu sunnah, punya banyak sekali kesamaan. Tuhannya sama, nabinya sama, Qur'annya sama, bahkan ulamanya sama, bahkan apalagi manhajnya sama. Tapi nggak bisa akur. Kenapa? Beda ustadz. Yang satu ngaji di ustadz A, yang satu ngaji di ustadz B. Hanya karena satu perbedaan beda ustadz, mereka nggak bisa akur. Saling tahdzir dan seterusnya. Ainal aql. Ini akalnya di mana orang kayak gini? Ada banyak sekali sisi kesamaan, hanya karena satu perbedaan dia nggak bisa akur. Kebalikannya ahlu dunia, orang-orang yang kumpul karena alasan dunia. Ada banyak sekali perbedaan, hanya karena sebab satu kesamaan mereka bisa akur. Ini kok kumpul kenapa? Oh, sama-sama pemilik mobil merek Panasonic. Misalnya ya. Sehingga karena mereka punya kesamaan merek kendaraan, mereka bisa akur, mereka bisa akrab. Semua perbedaan dilupakan. Bahkan sampai perbedaan yang paling prinsip, perbedaan agama. Orang bisa akur karena kesamaan partai misalnya. Sama-sama partai berwarna pink. Perbedaan yang lain ditinggalkan. Itulah ahlu dunia. Makanya orang yang beriman digoda oleh setan untuk pecah. Padahal mereka punya banyak kesamaan. Sama akidah, sama nabinya, sama kitabnya, sama banyak sekali kesamaan. Hanya satu perbedaan, pecah. Kita nggak ikut-ikutan kayak gitu. Baik. Selanjutnya, karena ikatan kecintaan kita dilatar belakangi dengan iman, maka semakin beriman, semakin wajib kita cintai. Saya ulang, karena kecintaan kita didasari oleh apa? Latar belakang iman, maka orang yang imannya makin tinggi, kita lebih wajib untuk mencintainya.
Sebagaimana keterangan Syekhul Islam, beliau mengatakan, yajibu 'alal muslimin ba'da muwalatillah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam muwalatul mu'minin. Setelah kaum muslimin mencintai Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, mereka wajib untuk mencintai orang yang beriman, khususan al-ulama alladzina hum warathatul anbiya, terutama para ulama yang mereka adalah ahli warisnya para nabi. Sehingga kalau kita wajib mencintai orang beriman, maka orang yang imannya paling tinggi lebih wajib kita cintai. Nah, ada satu pelajaran berkaitan dengan larangan ghibah. Ghibah itu dilarang ketika objeknya siapa, Pak? Ketika objeknya siapa? Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Janganlah kalian saling ghibah. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan. Apakah kamu pingin makan daging saudaramu? Allah sebut daging saudara. Apa yang dimaksud daging saudara? Sesama muslim. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan alasan larangan ghibah. Ketika kau menggibah, dilarang karena objek yang kau gibahi punya iman dalam hatinya. Allah mengharamkan ghibah bagi mereka yang punya iman dalam hatinya. Maka semakin beriman dan bertakwa, nilai ghibahnya makin besar dosanya. Sehingga antara menggibah orang awam dengan menggibah takmir masjid, lebih gede mana dosanya? Hah? Lebih gede mana? Takmir masjid. Kenapa? Lebih bertakwa? Masya Allah. Karena takmirnya lebih bertakwa. Antara ghibah orang yang tidak berilmu dengan ghibah ulama sama enggak nilainya? Beda. Maka ketika orang menggibah seorang ulama, apalagi ulama-ulama kibar, bahkan sahabat, nilai dosanya lebih besar. Makanya ada kaidah damul ulama masmum, darahnya ulama itu beracun. Terutama para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita dilarang untuk menyebut keburukan para sahabat, walaupun dalam konteks menceritakan sengketa di antara mereka. Tapi itu Pak, ketika terjadi ketegangan antara Ali dan Muawiyah, antara Ali dan Aisyah radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kalau kita cerita tentang itu gimana Pak? Kan pasti ada yang benar, ada yang salah itu. Namanya juga orang berantem. Pasti ada yang benar, ada yang salah. Baik, saya kasih ilustrasi. Pernah enggak kamu melihat orang tuamu berantem? Pernah. Bapak ibu sering berantem. Coba kau bikin viral, berita viral ya. Menurut kamu, ketika orang tuamu berantem, bapakmu atau ibumu yang benar? Kalau saya sih menilai yang benar itu bapak, ibu salah. Baik, bikin berita viral di internet. Ibuku salah ketika berantem dengan bapak. Berani kamu? Ya ora sopan mas. Terus kenapa kau nggak berani menyinggung keburukan ibumu ketika itu? Ya tidak sopan. Masa keburukan orang, walaupun dia tahu dalam hal ini mungkin ibunya yang salah atau bapaknya yang salah, tapi dia nggak bakalan berani cerita ke tempat umum bahwa ibu saya salahnya di sini, bapak saya salahnya di sini. Berani nggak dia? Nggak berani. Itulah contoh sikap yang tepat ketika kau melihat sengketa di antara sahabat. Mereka itu orang-orang saleh, murid-muridnya Rasulullah SAW. Sehingga kau tidak terlibat dalam sengketa mereka. Kamu baru lahir ribuan tahun setelah mereka bersengketa. Kau tidak terlibat, kau tidak pernah didolimi oleh siapapun, tiba-tiba kau goreng peristiwa itu. Goreng peristiwa ini padahal dia tidak terlibat, masalah di akhirat. Maka mereka yang mungkin menyudutkan Muawiyah radhiyallahu anhu, atau yang menyudutkan Aisyah radhiyallahu anha, atau juga yang menyudutkan Ali bin Abi Thalib. Karena dalam hal ini kan ada 4 kelompok ya. 1, menyalahkan Ali. 2, menyalahkan kelompok lawannya Ali. Lawan Ali ini bisa Muawiyah, bisa Aisyah. 3, salah semua.
Ali disalahkan, kelompok selain Ali juga disalahkan. Ini kelompok Khawarij, kafirkan semua sudah. Yang keempat, gak ikut campur sepeser pun. Dan yang keempat inilah yang terbaik. Beberapa sahabat ketika peristiwa tegang itu, sepeser pun dia gak ikut terlibat, itu banyak sekali. Jumlahnya lebih banyak. Dan termasuk yang tidak ikut terlibat dalam sengketa itu adalah Hasan bin Ali. Hasan putranya Ali bin Abi Thalib itu gak ikut terlibat, tidak membela bapaknya. Sebagaimana pula beliau tidak membela yang lain. Beliau lebih milih abstain. Saya nggak bela siapapun, kehormatan dan darah kaum muslimin harus dijaga dan dilindungi. Sehingga dalam peristiwa tegang antara A, B dengan A dengan C, Hasan bin Ali radhiyallahu anhu tidak ikutan. Baik. Para ulama mendapatkan kedudukan yang paling tinggi dibandingkan hamba Allah yang lainnya. Bahkan mereka lebih tinggi dibandingkan ahli ibadah. Nabi SAW pernah mengatakan, wa fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari 'ala sairil kawakibi. Innal ulama hum warathatul anbiya. Nilai keutamaan ulama dibandingkan ahli ibadah sebagaimana perbandingannya apa? Bulan dengan bintang. Saat purnama terbit, lingkaran bulan sempurna, bintang berapapun jumlahnya di sekitarnya dilupakan. Dan jalanan yang gelap akan terasa terang dengan suasana purnama. Pernah enggak Anda mengalami situasi kayak gitu? Mungkin Bapak ya, Yuswa pinten Pak? 66. Dulu jalan Madiun masih gelap atau sudah terang Pak? Masih gelap. Tahun 90-an, masih gelap nggak Pak? Sehingga ketika purnama, anak-anak pada keluar. Ngapain? Gobak sodor. Nah, kita kan seusia Pak. Masya Allah. Baik. Jadi pada posisi ketika purnama terang, bintang tidak menampakkan cahaya yang signifikan. Memang mereka punya keutamaan. Makanya ahli ibadah tidak hilang keutamaannya. Mereka tetap bersinar, tapi sinarnya kalah dengan mereka bercahaya, tapi cahayanya kalah dengan cahayanya ulama. Baik. Selanjutnya, Ibnu Qayyim mengatakan, wa bi anna dzalika min a'zamil manaqibi li ahli ilmi. Wa dzalika li anna al-anbiya alaihimus salatu wassalam khairu khalqillah wa warathatuhum khairul khalqi ba'dahum. Ini adalah salah satu kelebihan ulama, disebut sebagai bulan. Ini adalah kelebihan ulama. Karena para nabi adalah makhluk terbaik. Sebab ahli waris makhluk terbaik, para nabi adalah makhluk terbaik. Ahli waris makhluk terbaik adalah makhluk terbaik setelahnya. Allah jadikan para nabi sebagai makhluk Allah terbaik, sehingga ahli warisnya juga makhluk terbaik setelah mereka. Baik. Karena itu Hasan Al-Basri rahimahullah memberikan pujian untuk peran para ulama. Beliau mengatakan, laulal ulama lakanan nasu kal bahaim. Andaikan bukan karena ulama, tentu manusia itu layaknya binatang ternak. Gak ngerti mana halal, mana haram, seperti sapi. Gak ngerti ini rumput punya dia ataukah rumput punya tetangga, karena sama sekali tidak dipandu ulama. Sehingga sekarang Anda bisa lihat realita ya. Ketika orang sama sekali tidak bersentuhan dengan ilmu, yang terjadi apa? Dia sebagaimana layaknya binatang, serakah, suka menyakiti orang lain, apapun dia ambil tanpa peduli mana halal, mana haram. Baik. Yang kedua, tidak ada ulama yang maksum dari kesalahan. Satu-satunya manusia yang dijamin maksum oleh Allah ketika menyampaikan sesuatu pasti benar hanyalah para nabi. Sebagaimana yang Allah tegaskan dalam Al-Quran, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Muhammad tidak berbicara dengan hawa nafsunya. Semua yang beliau sampaikan adalah wahyu yang disampaikan kepada beliau. Namun dalam hal ini ada dua hal yang perlu dibedakan.
ada pernyataan, ada sikap, ada qaul, ada fi'al. Untuk qaul, Allah kasih jaminan, semua yang disabdakan Nabi tidak ada yang salah. Untuk sikap, ada sebagian di antara sikap beliau yang keliru dan ditegur oleh Allah. Sebutkan contoh dalam Al-Quran, teguran yang diberikan oleh Allah kepada Nabi SAW. Abasa wa tawalla, contoh yang lain. Ini hadiah bukan? Hah? Nggih. Oh baik. Contoh yang lain. Abasa wa tawalla, mau silakan Pak. Hah? Nabi pripun? Bersumpah tidak mengumpuli istrinya. Itu bukan teguran. Nah, Nabi SAW tidak mau minum madu. Nah, apa ayatnya? Ya? Mengharamkan madu. Gimana bunyi ayatnya? Kalau abasa wa tawalla sudah dapat. Satu lagi. Nah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Ini berkaitan dengan Abu Thalib, dapat hadiah ya. Ada lagi? Nah, ada lagi yang tidak mau minum madu tadi, ayatnya gimana? Itu abasa wa tawalla tadi, sahabat buta. Nah, ya ayuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak, tabtaghi mardata azwajik. Baik, dapat hadiah ini Pak ya. Baik. Jadi kalau dalam sikap mungkin ada yang keliru. Tapi beliau dijaga oleh Allah. Sehingga ketika keliru langsung ditegur, diluruskan. Dan itulah bentuk bagaimana Rasulullah SAW dijaga oleh Allah berkaitan dengan sikap. Kalau kita berbuat salah, keliru, kan tidak ada terus datang malaikat negur, kowe keliru. Manusia biasa. Tapi kalau Nabi langsung ditegur oleh Allah. Sehingga manusia sekarang ketika salah ditegur orang lain. Kamu salah. Belum tentu dia terima. Yang negur siapa dulu? Mungkin yang negur lebih junior dibandingkan dia. Atau karena dia belum mau menerima yang negur. Tapi ketika para nabi salah ditegur oleh Allah. Baik, lanjut. Sehingga selain para nabi ketika mereka berbicara menyampaikan sesuatu sifatnya adalah hasil ijtihad. Sifatnya hasil ijtihad. Dan yang namanya hasil ijtihad ada kemungkinan benar, ada kemungkinan salah. Imam Mujahid pernah mengatakan, "Laisa ahadun min khalqillah illa wa huwa yu'khadhu min qawlihi wa yutrak illa Nabi sallallahu alaihi wasallam." Tidak ada seorang pun di antara makhluk Allah kecuali pendapatnya boleh diambil dan boleh ditinggalkan selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kullun yu'khadhu wa yutrak illa sahibu hadzal qabri. Semua orang punya peluang untuk ditinggalkan atau diterima ucapannya kecuali penghuni makam ini. Siapa yang dimaksud? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu memuliakan ulama tidak boleh dilakukan dengan mengikuti semua pendapatnya secara mutlak atau meyakini bahwa semua pernyataannya benar. Tindakan semacam ini termasuk kultus. Pokoknya apapun yang diucapkan oleh ulama A pasti benar. Ini tidak boleh. Sebab kalau seperti ini caranya berarti menyamakan dia sebagaimana layaknya Nabi. Makanya tidak boleh ada baiat karena latar belakang agama untuk selain Nabi. Baiat kalau latar belakangnya dunia boleh untuk pemimpin yang sah. Tapi kalau baiat karena latar belakang agama tidak boleh kecuali untuk Nabi. Sebab tidak ada manusia yang maksum. Karena itulah jangan setarakan
ulama walaupun mereka adalah para wali Allah sebagaimana layaknya nabi. Kita mengakui kedudukan ulama ahlu sunnah sebagai wali Allah. Meskipun demikian, hendaknya kita tidak mengikutinya secara mutlak, tanpa batas, agar tidak menyetarakan mereka sebagaimana layaknya nabi, atau bahkan lebih tinggi daripada nabi. Syekhul Islam mengatakan, boleh ditulis ya, tidak boleh mengikuti ulama secara mutlak, agar apa tadi? Tidak menyamakan mereka sebagaimana nabi. Kata Syekhul Islam, walihada lamma kana waliyullah yajuzu ay yaghlita lam yajib 'alan nasil imanu bi jami'i ma yaquluhu man huwa waliyun lillah li alla yakuna nabiyya. Para wali mungkin saja berbuat salah. Para wali yang bukan nabi mungkin saja berbuat salah. Oleh karena itu manusia tidak wajib mengimani semua yang dikatakan oleh wali agar kedudukannya tidak disetarakan dengan nabi. Jangan sampai kita salah paham. Mendudukkan wali lebih tinggi daripada nabi, ini kekufuran. Bahaya besar. Dan ada orang punya pemahaman seperti itu. Wali lebih tinggi daripada nabi. Wah, bahaya itu. Yang dapat wahyu siapa? Nabi. Kalau wali, dia dapat wahyu lebih tinggi. Ini lebih parah lagi kayak gitu. Dan akidah seperti ini di Indonesia banyak. Orang punya keyakinan wali lebih tinggi daripada nabi. Sehingga menurut mereka mengikuti wali lebih wajib daripada mengikuti nabi. Dan ini akidah yang berbahaya. Mereka berdalil tentang Khidir. Khidir itu tidak mengikuti Musa. Tapi Musa mengikuti Khidir. Lalu ketika Khidir berbuat salah, Musa enggak boleh menyalahkan. Maka kesalahan wali tidak boleh dikritik dengan dalil Nabi. Sehingga wali boleh salah menurut Nabi, tapi wali lebih tinggi daripada Nabi. Sehingga kalau ada wali yang mendem, wali yang enggak sholat, wali yang tidak puasa, wali yang maksiat, biarkan, dia sudah wali. Tapi itu kan melanggar Al-Quran. Al-Quran itu syariat, itu nabi, itu peninggalan nabi. Maka Al-Quran tidak boleh dijadikan untuk mendalili kesalahan wali. Dan ini kufrun bil Quran. Praktek seperti ini kekufuran terhadap Al-Quran. Faqad kafara bima unzila ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Berarti dia kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.